Syuting begitu melelahkan. Minum dulu ah. Seger. Nucles, ancles di badan, tembus di batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, alhamdulillah saya Subhan Abu Rizal. Kita mungkin baik, Sobat Muslim semuanya di Media Center Biden Kabupaten Nganjuk dalam Hasanah Ramadan. Tentu mencari ilmu di bulan Ramadan menjadi bagian dari sebuah keutamaan apa yang harus kita lakukan di hari Ramadan kita. Nah, Sobat Muslim, ada satu peristiwa yang luar biasa yang sering kali kita ketahui pada salah satu hari di bulan Ramadan, yaitu ada peristiwa Nuzulul Quran. Sering kita peringati pada tanggal 17 Ramadan. Itu akan kita bahas kali ini bersama dengan Gus Sofirul Himami atau Gus Sofi yang juga memiliki pondok Al-Quran. Barangkali akan tepat sekali perbincangan kita. Kita langsung saja bersama dengan Gus Sofi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Bapak Haji. Gimana Gus, kabarnya Gus? Alhamdulillah. Lancar nggih puasa? Ya harus lancar. Lancar dong. Harus lancar puasa Iya. kita. Lancar ya Pak. Artinya lancar itu kan enggak sekedar bagaimana karena efek dari lapar dan terus melimpro ya. Artinya lancar, aktivitas masih berjalan. Gitu. Di media center juga jalan. Oke, baik. Airport juga jalan. Ya, dah. Nggih. Kita akan inginkan kaitannya dengan Nuzulul Quran. Nggih. Nuzulul Quran ini kan bagian dari Ramadan, artinya ada peristiwa Nuzulul Quran. Kita berharap karena dengan ini setiap hari ya bergelut di sekitar Al-Quran di pondoknya. Gimana ini Gus, tentang Nuzulul Quran? Nggih, alhamdulillah. Tentang nuzul Quran, kita sering mendengar bahwa nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Cuman kita yang kadang lupa bahwa proses turunnya Al-Quran itu menurut para ulama itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah turunnya ke langit, ke langit dunia, kemudian dari langit dunia kemudian terus ke peristiwa Gua Hira itu. Ada 2 itu. Yang pertama itu Lailatul Qadar, itu peristiwa awal. Kemudian nuzulul Qur'annya itu adalah pas tanggal 17 itu disepakati dari langit dunia ke mana? Berangsur-angsur turun di Gua Hira, peristiwa Gua Hira itu. Kemudian yang ketiga yang sering dilupakan oleh kita adalah Tanzilus Salis. Jadi proses turunnya Al-Qur'an yang ketiga. Di mana itu? Ya dari Nabi Muhammad, dari malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad itu ke hati kita masing-masing. Jadi nuzulul Quran iya tanggal 17, tapi ada lagi proses setelahnya, yaitu masuknya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran ke hati setiap mukminin, mukminat, muslimin, muslim. Tanzilus Salis. Ini jarang ini disebut nih. Kalau yang Nuzulul Quran itu tepatnya Nuzulul Quran tepatnya itu yang dari yang kedua tadi. Yang proses kedua itu proses tanggal 17 Ramadan. Ya, artinya dari langit dari malaikat Jibril, dari langit ke turun ke langit dunia. Kalau langit dunia itu disebut dengan Baitul Izzah. Nah, itu Nuzulul Quran tanggal 17. Kebetulan ya bertepatan ya. Di malam. Iya. Nah, sebelum lebih jauh, saya yang mengatakan sebenarnya Nuzulul Quran itu juga tidak jauh bedanya dengan Lailatul Qadar. Bisa jadi itu malam Lailatul Qadar. Ya, tadi saya spill di awal tadi bahwa proses yang disebut dengan kejadian Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran
ke langit dunia. Nah, baik. Kemudian dari langit dunia downloadingnya gitu loh, hingga kejadian peristiwa Gua Hira itu adalah nuzulul Quran. Oh, Jadi memang semua sama-sama proses turunnya Al-Quran. Cuma yang satu turun di langit dunia, yang kedua turun ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Hmm. Yang peristiwanya turun ke Kanjeng Nabi itu ya 17 17 itu Ramadan itu. yang hanya satu surat, hanya surat Iqra atau keseluruhan Al-Quran di dua kitab. Awal mula turunnya wahyu ya Iqra. Ya 17 Ramadan itu ya maksudnya turunnya Itu Iqra. sudah periode kedua ya. Ya. Artinya, periode apa ya? Tahap kedua. Tahapan kedua. Tahapan kedua. Tahapan kedua. Ulama menyepakati seperti itu sih. Ulama ahlul qura kayak gitu. Maka sebenarnya kalau ada yang mengatakan kalau apa namanya Lailatul Qadar ya tanggal 17 karena nuzul Quran itu ya mungkin ya tidak karena memang nuzul Quran memang Ya turunnya di versi Lailatul Qadar ada. Ya mungkin masih bingung ya. Yang pas kayak gimana sih? Yang jelas sama-sama proses turunnya Al-Qur'an. Cuma beda tempat, waktu itu beda. Kalau Lailatul Qadar itu rahasia tuh. Ya. Karena memang turunnya di tempat yang istimewa. Ya baru nuzulul Quran itu ya 17 Ramadan. Ini yang mungkin agak membingungkan. Ya, setidaknya. Dan yang tahapan ketiga adalah sampainya ke kita. Betul, itu yang paling keren sih sebenarnya. Tanzilus salis, proses turun yang ketiga. Di mana? Di sudurina, di hati kita. Tidak sekedar turun ketika kita memulai belajar atau ketika kita Turunnya karena belajar membaca atau ketika kita sudah bisa memahami. Tentu secara sempurna yaitu dengan kita mampu memahami dan mengamalkan. Maka itulah, karena Al-Quran itu kan turunnya ke hati ya, ke hati kita masing-masing. Karena Al-Quran itu ada kalanya kalam lafzi, ada kalanya kalam nafsi. Kalam lafzi itu yang berupa ucapan, berupa tulisan. Kalau kalam yang nafsi itu yang sifatnya qadim. Ini yang Al-Quran memiliki sifat qadim, itu yang kalam nafsi ini. Kalau kalam lafzi ini yang bisa ditulis, bisa disuarakan, kemudian bisa kita lihat yang dalam bentuk alfaz, dalam bentuk lafaz-lafaz. Yang qadim, kalamun qadimun lah, ya itu ya kalam qadim itu yang nafsi itu. Jadi ada dua. Menarik sebenarnya kalau ngomong tentang Quran sih. Banyak hal yang perlu dibuka sebenarnya. Iya, sebenarnya itu tidak sekedar bagaimana kita sampai kepada pusat, kemudian lebih lanjut adalah bagaimana kita mengamalkan atau memahami isi dari itu. Baru bisa membaca saja itu istimewa, sudah istimewa. Walaupun itu padahal hanya sebagian. Iya betul. Artinya sebagian dari perlakuan kita kepada Al-Quran. Sekali lagi saya mensepil tentang dawuhnya Imam Al-Ghazali ini. Kebanyakan masterpiece-nya Imam Ghazali kan dianggap Ihya ya. Tapi ada masterpiece-nya Imam Ghazali yang lain dalam bidang Quran. Saya lupa namanya. Kalau insya Allah Jauharul Quran. Jauharul Quran itu kitabnya karangannya Imam Al-Ghazali tentang Quran. Beliau mengistilahkan di dalam kitab itu tentang Quran itu sebagai samudra. Al-Quran, bahwa Al-Quran itu al-bahar, Al-Quran itu samudra. Mereka yang ada di pantai, mereka yang ada di tepian, itu adalah mereka yang sedang akan menuju kepada lautan samudra. Siapakah orang yang di tepian itu? Orang-orang yang baru membaca, belajar membaca, tajwid dan seterusnya. Maka pintu masuk menuju laut bagaimanapun adalah pantai. Pintu masuk menuju Al-Quran bagaimanapun adalah membaca. Kita belum masuk ke lautan, tidak bisa membayangkan kita bisa menemukan apa saja di lautan. Sedalam apa kita mampu menyelami lautan? Ada keindahan dan kejutan apa di dalam lautan? Ini karyanya Imam Ghazali, keren tuh. Jauharul Quran. Jauharul Quran. Ini ya memang kalau
benar-benar kita mampu mendalami sampai sejauh itu, sebenarnya lautan ya cukup, ya nggak terbatas lah Iya, kita. betul. Ada ikhtiar untuk menyelam, Iya. untuk berenang atau pakai bahtera. Nah, sekarang Al-Quran sudah diturunkan. Kita tidak perlu lebar membahas Al-Quran dari sisi penurunannya. Betul, betul. Tapi bagaimana sekarang Quran itu sudah diwariskan ke kita. Nggih, nggih. Kita harus seperti apa Nggih. melakukan Al-Quran. Baik, ada sebuah hadis yang sangat masyhur dan itu sepertinya sudah diterapkan oleh kiai-kiai kita, oleh guru-guru kita. Hadis yang seperti apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nabi Muhammad dawuh, sebaik-baik dari engkau kalian semua itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Hubungannya dengan kiai-kiai kita, guru-guru kita itu apa? Kiai-kiai kita dahulu pingin ngurip-ngurip Al-Qur'an. Maka ada sebagian kiai yang ngurip-ngurip Qur'annya itu cuma Yasin saja. Dalam rangka menjaga itu, kemudian diurip-urip Yasin. Belajar karo membaca Yasin bersama-sama, maka kemudian praktek itu disebut dengan Yasinan. Itu keren itu. Itu kalau enggak kiai-kiai yang cerdas nggak bisa itu. Itu sebenarnya hanya sebuah metode saja bagaimana mengumpulkan orang dan mau belajar Al-Quran. Sebenarnya di situ. Pingin masuk di dalam bagian dari khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Pingin dianggap sebagai umat terbaiknya Nabi Muhammad. Gitu. Terus ada yang menyusun, saya enggak Yasin lah, coba Al-Fatihah, ada Al-Ikhlasnya, ada Mu'awwidzatannya, ada sebagian dari ayat Al-Qur'annya, ada perintah istighfar dengan membaca istighfar, dirangkum dalam sebuah runtutan urutan yang disebut roti batu tahlilan. Ada lagi yang dibaca ketika momentum meninggalnya seseorang dengan membaca surat Al-Ikhlas, bid'ah. Itu yang ada yang momentum kayak gitu. Ada pula yang momentum pingin ngurip-ngurip Quran, pingin ngajar ke Quran dan belajar Quran, membuat lembaga pendidikan, PPQ, pesantren, bahkan yang lagi tren sekarang apa? Tahsin. Tuh, itu kan termasuk orang yang pingin ngurip-ngurip Al-Quran, praktek dalam kehidupan sehari. Itu luar biasa itu. Maka salut ya ini buat khairukum. Iya. Artinya sebaik-baik kita mestinya memang harus begitu apapun. Jangan asing lah bagi kita. Betul. Sekarang itu bagian dari untuk kehidupan bersama dengan orang. Kita kembali kepada belajar. Ini sedikit yang perlu belajar Al-Quran itu baiknya kepada siapa? Apa cukup di mungkin TPG atau madrasah atau harus memilih guru Al-Quran. Ini pertanyaan yang sangat mendasar sebenarnya, sangat klasik dan selalu ada di tengah masyarakat kayak gini. Kalau kita ngomong ideal, belajar itu kepada pakarnya. Betul ya. Kalau kita ngomong ideal, belajar itu kepada mereka yang memiliki legalitas, disiplin keilmuan. Itu kalau di dalam bahasa pesantren, mereka yang punya sanad, mereka yang punya sertifikasi keabsahan. Sertifikat. Kalau di lembaga umum ya sertifikat. Ya sertifikat itu kan sanad tuh kan, sama bahwa dia dari gurunya. Nah idealnya seperti itu, bahwa memilih guru itu yang capable, yang kemudian memiliki tanggung jawab keilmuan yang bersambung tentu kepada Rasulullah. Kemudian mereka yang wirai dan seterusnya, adalah itu konsep sendiri di dalam taklim itu ada. Nah, hari ini kalau kita ingin belajar Al-Quran, ya belajar kepada mereka yang ahli di bidangnya. Karena kalau tidak, non sewu ya kalau memasrahkan sesuatu tidak pada ahlinya, ya fantazirus sa'ah, ya tunggulah kehancurannya. Ini jadi repot. Dan uniknya ternyata selain kita belajar Al-Quran kepada guru yang memiliki keahlian Quran, mereka ternyata tidak hanya mengajarkan Al-Quran dan tajwid, mereka juga mengajarkan moral. Ini yang hebat. Ya memang
belajar itu dari sisi kemampuan dan mungkin sisi apa, sangat tadi. Iya. Kalau Mm-mm. sekarang banyak juga metodologi Betul. bagaimana membaca Mm-mm. cepat dalam waktu Mm. singkat bisa membaca. Mm-mm. Tapi mohon maaf, kalau saja kita bicara itu. Kalau ternyata itu sangat ininya tidak sampai kepada Rasulullah, bagaimana? Sebagai orang NU kita percaya dengan keberkahan. Itu kan ya. Iya. Dan sebagai orang yang konsisten dengan keyakinan terhadap barokah itu ya kita termasuk faktor keberkahan yang harus dijaga di dalam belajar itu ya sanad itu. Karena ada kalimat yang seperti ini, laulal isnad laqala man syaa masya. Jika tidak ada sanad pastilah orang akan mengatakan semaunya sendiri. Quran memiliki disiplin itu yang tersambung, harus menyamakan bacaan ala pemilik lisan. Pemilik lisan bahasa Arab Al-Quran itu siapa? Ya orang Arab. Maka ada salah satu hukum di dalam mempelajari Al-Quran itu kudu madakno karo lisane wong Arab. Artinya sesuai dengan huruf-huruf yang harusnya dikeluarkan lesan ala orang Arab sefasih mungkin. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan di dalam beberapa kitab hadis, cintai Arab karena 3 hal. Satu, karena aku orang Arab. Yang kedua, karena Al-Quran bahasa Arab. Yang ketiga, karena di surga itu nanti bahasanya bahasa Arab. Sebetulnya ini menjadi standar minimal sih. Dan itu sesuai sanad. Belajar itu kalau ada disiplinnya sesuai sanad. Ya, itu pentingnya ya, setidaknya ini menjadi perhatian lah bagi kita semua ya. Kita paham dengan itu, artinya bagaimana kita belajar. Tapi bukan berarti kalau belum ketemu guru yang pas kemudian tidak mau belajar Al-Quran. Tidak menunda. Terus dimanapun lembaga pendidikan manapun yang memungkinkan untuk kita bisa belajar. Dan seperti ini Pak Haji, sekarang kita menghadapi sebuah fakta baru dengan dunia baru. Kita masuk pada sebuah era di mana sangat disajikan banyak data. Betul ya? Dengan adanya perkembangan AI. Itu gimana kita nggak dapat data? Dapat itu. Cuma kita percaya adanya perlu hikmah. Kita juga dapat data, tapi juga perlu hikmah. Informasi banyak di AI. Tapi kemudian hikmahnya ada nggak? Keberkahannya ada enggak? Dan lagi AI ada data dan kecerdasan tapi tidak pernah mengajarkan etika. Ya kan? Ya, jadi ya tetap tidak sama bahwa al ilmu itu minas sudur ilas sudur. Ilmu termasuk Al-Qur'an itu dari dada, dari hati masuk ke bagaimana seseorang membaca Al-Quran sudah bagus, sudah betul, kemudian juga lantarannya tidak demikian, tetapi dia tidak ini arti kandungannya, aspeknya gimana? Tentu yang disebut dengan membaca Al-Quran, yang disebut dengan mempelajari Al-Quran, kemudian dia nanti akan mampu memfungsikan dari tujuan Al-Quran. Apa sih fungsi dari Al-Quran? Hudan, petunjuk, lil muttaqin, hudan lil mu'minin, petunjuk. Artinya kalau kita belajar itu juga harus secara menyeluruh, bukan hanya sekedar bacaannya, tapi juga memahami artinya, berusaha. Kita percaya kok membaca Al-Quran meskipun tidak paham artinya saja ada kebaikan, ada pahala. Coba kalau kita paham artinya, sehingga benar-benar Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita, menjadi di dunia korina, teman di kehidupan dunia kita, wafil qabri munisa, dan seterusnya. Walaupun juga tidak sia-sia orang yang bisa membaca saja. Enggak sia-sia. Itu juga istimewa. Luar biasa. Itu juga istimewa. Untuk membangkitkan semangat orang membaca, untuk membangkitkan semangat agar kita terdorong, kita selalu bergerak, punya kehendak untuk membaca
pahala. Ya. Cara paling mudah untuk menyemangati diri kita agar semangat membaca Al-Quran bagi para pengejar pahala. Bagi mereka yang sedang dirundung kesusahan, ya sudah, Al-Quran ini adalah healing terbaiknya. Menurut saya kalau lebih tepat itu Itu nanti di tanggal tua healing terbaik. healing terbaik di situ. Iya. Kalau persoalan pahala ini urusan malaikat mencatat ya gitu. Enggak. Tapi bagi orang-orang di luar sana Pak Haji yang tidak seperti jenengan, itu sangat terobsesi dengan pahala loh. Dan itu ada pahalanya. Satu hurufnya tuh berapa? 10 ya, 10 kebaikan. Itu luar biasa. Atau bagi orang ilmu pengetahuan, dan uniknya bahwa Al-Qur'an ini hampir didominasi oleh ayat-ayat seputar sains. Seputar ilmu pengetahuan. Yang terdorong karena itu. Ada. Maka banyak yang kemudian saintifik itu mempelajari dan menemukan nur hidayah dari Al-Qur'an bisa dari situ. Atau orang-orang yang sedang mencari jodoh misalkan, ya bisa kan menggunakan Al-Qur'an sebagai solusinya. Ini bisa. Luar biasa. Sekali lagi yang terakhir. Al-Qur'an itu mukjizat. Kita harus mengingat itu. Kita harus mengakui, mengingat, mengimani juga. Dan harus istimror, harus meyakini secara terus-menerus bahwa ini mukjizat. Mukjizat itu istimewa. Al-Qur'an itu bukan bacaan terdahulu, tapi Al-Qur'an itu adalah real time. Sekarang hingga nanti. Bukan sekedar koper. Itu. Ya, kita bawa sampai seumur hidup kita Al-Qur'an. Luar biasa. Ya, terima kasih Gus, bintang-bintang kita. Yang terakhir saya ingin komentar bagaimana kita mungkin pesan kepada sahabat Mahdiyin atau Muslim semuanya, bagaimana Al-Quran, kita menjaga Al-Quran, kita menjadikan Al-Quran bagian dari kita. Baik, Al-Quran itu bukan koran. Al-Quran itu bacaan yang memiliki nilai keistimewaan. Al-Quran itu adalah media cara Tuhan ngajak ngobrol kita. Maka di pesan terakhir ini ada kalimat indah yang menurut saya, kalau kau ingin ngajak ngobrol Tuhanmu, maka sholatlah. Kalau kau ingin didhawuhi Tuhanmu, bacalah Al-Quran. Kalimat keren. Terima kasih banyak kehadirannya. Semoga ini kita jadikan setidaknya ya langkah-langkah ke depan. Kalau ingin ngobrol dengan Allah, kita sholat. Kalau ingin kita mendapatkan nasihat, ya kita mendapatkan. Betul. Bagaimana Al-Quran itu mampu, sampai kepada bagaimana Al-Quran itu mampu kita menikmati ketika kita membaca. Menikmati saja nggak usah tahu artinya ya. Betul. Itu sudah bagus ya. Bagus. Apalagi suaranya indah. Ya. Artinya kita mikir ya, melantunkan Quran dengan suara indah itu ada keutamaan. Gitu. Tidak tahu artinya tapi lagunya enak. Baik, terima kasih Gus Sofi atas Siap. bincang-bincang kita. Semoga menjadi pelajaran bagi sahabat Muslim semuanya. Dan sahabat Muslim, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat dan menjadi pribadi kita semuanya. Saya Johan Abdul Rizal bersama dengan Gus Sofi Imami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.